Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk pelayanan administrasi dan eh, database penduduk di sistem pelayanan administrasi atau Silastri. Nah, pertama kita masuk ke domain kecamatan. Di sini saya contohkan untuk ngunut.id di sini, atau bisa langsung masuk ke kecamatan masing-masing, misalkan Karangrejo atau kecamatan lainnya. Nah, di sini saya contohkan ngunut. Nah, scroll di bawah di direktori Silastri ini kita pilih salah satu desanya. Nah, misalkan Desa Samir di sini. Nah, untuk Desa Samir itu akan otomatis URL-nya masuk ke silastrisamir.unut.id. Untuk akses admin, kita tambahkan garis miring masuk. Nah, di sini harus silastrisamir.unut.id garis miring masuk. Ini untuk Silastri desa. Nah, untuk sekali lagi saya eh, reminder untuk daftar dan login ini untuk masyarakat. Jadi untuk admin desa itu dengan masuk ke URL-nya desa, Silastri desa, kemudian garis miring masuk. Klik, kemudian enter. Nah, ini contoh halaman login dari masing-masing desa. Begitu. Nah, untuk loginnya saya menggunakan desa Lemah Abang supaya tidak mengganggu dan eh, mengakses dashboardnya Desa Samir ini. Kita Lemah Abang untuk demonya, kurang lebih sama. Kita masuk ke Lemah Abang. Di sini kita tambahkan garis miring masuk, enter. Nah, kita login dengan username masing-masing desa. Nah, kemudian enter atau klik login. Dan muncul halaman dashboard. Nah, halaman dashboard ini seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya itu overview aktivitas pelayanan di Silastri ini. Nah, pertama kita melihat di menu pendaftar. Di menu pendaftar ini untuk melihat apabila ada penduduk yang melakukan pendaftaran secara mandiri. Misalkan ini salah satunya, apabila namanya ini sudah diketahui bukan penduduk desa setempat, kita bisa langsung klik tombol hapus, atau misalkan ingin melihat biodata pendaftar tersebut lebih detail, kita klik tombol yang warna hijau ini, icon mata ini, kemudian klik lihat detail. Nah, ini kurang lebih namanya seperti ini. Terus kemudian kita masukkan untuk melengkapi data penduduk tersebut. Nah, kemudian muncul halaman seperti ini, status penduduk, nama lengkap. Kita sarankan untuk menggunakan huruf kapital semua. Tempat lahir, jenis kelaminnya kita pilih, RT5, kita lolos, kode pos ini bisa dikosongi, kewarganegaraan, WNI, agama, Islam, penduduk, status perkawinan, misalkan sudah kawin, status dalam keluarga, misalkan anak. Terus pendidikan terakhir, pekerjaan, misalkan peternak, nama ayahnya, kemudian nama ibu, nah, terus kemudian nama kepala keluarga ini. Nama kepala keluarga ini bisa secara otomatis terisi apabila status dalam keluarga ini kita pilih kepala keluarga atau pendaftar tersebut berstatus sebagai kepala keluarga. Nah, nomor HP bisa dikosongi atau diisi. Ini tergantung oleh admin desa masing-masing.
Kemudian klik simpan. Oke. Nah, apabila data sudah lengkap dan di-approve oleh admin desa, maka pendaftar tadi akan otomatis masuk dan berpindah ke halaman menu penduduk ini. Kita lihat, nah ini tadi lengkap, RT 05, RW 01, RW 01. Nah, kita lihat di sini. Laki-laki anak, strata 2, ibu pendaftar. Nah, apabila Bapak Ibu, kita geser, apabila data yang sudah diisi tadi di menu penduduk, itu ada perubahan data, kita klik tombol yang warna hijau di sini. Kan muncul formulir seperti tadi. Nah, silakan pilih kolom mana yang perlu diedit atau yang terdapat perubahan, silakan klik, kemudian jangan lupa klik simpan. Untuk melihat detail, ini kita klik ini di sini, lihat detailnya. Nah, nama kepala keluarga Bapak, nomor induk pendudukannya yang tadi. Nah, Bapak Ibu, misalkan penduduk tersebut adalah penduduk domisili dan sekarang tidak berdomisili lagi di desa setempat. Nah, tinggal klik tangguhkan ini. Atau kita edit seperti tadi, ini tombol shortcut-nya. Nah, atau tangguhkan. Ketika ditangguhkan, berarti desa tersebut, pendaftar tersebut atau yang bersangkutan tidak bisa lagi memohon atau melakukan permohonan pelayanan administrasi di desa. Atau misalkan hapus. Nah, selain itu, selain input data penduduk melalui pendaftar yang dilakukan secara mandiri, admin desa juga bisa melakukan input data penduduk melalui dashboard admin seperti ini. Caranya yaitu masuk ke menu penduduk ini, kemudian sebelah kanan itu ada tombol tambah, kita klik tambah ini, sebelah sini. Nah, kemudian kita akan muncul ke halaman yang seperti tadi, tapi keadaan masih kosong. Nah, kita lihat nomor induk kependudukannya. Kita masukkan dulu nomor induk pendudukannya. Ini hanya contoh. Nah, nomor induk yang sudah pernah diinput sebelumnya itu akan muncul tulisan merah di sini pemberitahuan bahwa NIK tersebut sudah pernah didaftarkan. Apabila NIK itu kurang dari 16 digit, nah, ada notifikasi format tidak benar di sini. Jadi memang harus dipastikan nomor induk kependudukan itu berjumlah 16 digit dan tidak atau belum pernah terdaftar sebelumnya. Nah, untuk nomor kartu keluarga ini bisa sama dengan nomor kartu keluarga sebelumnya, sehingga bisa dikelompokkan bahwasanya satu keluarga itu berdasarkan nomor KK ini. Dalam satu nomor KK ada berapa NIK. Nah, nanti bisa dikelompokkan di database-nya. Nah, kemudian sama juga nomor induk keluarga ini kalau tidak 16 digit, maka tulisannya akan seperti ini, ada pemberitahuan format tidak benar. Gitu. Jadi harus 16 digit juga. Nah, tapi bisa double karena basisnya keluarga. Nah, sedangkan nomor induk kependudukan itu basisnya individu. Nah, setelah itu kita pilih status penduduknya tetap atau domisili, nama lengkapnya, pendaftar silastri misalkan. Jenis kelaminnya kita pilih laki-laki, tempat lahir Tulungagung. Nah, untuk tanggal lahir kita klik icon kalender di sini, klik lagi bulan dan tahunnya, pilih, kita scroll ke atas, pilih tahun dia lahir, misalkan 1995, kita pilih bulannya Juni, tanggal 6 misalkan. Alamatnya Dusun Kerajaan, RT-nya 02, RW-nya 05 misal. Nah, kode pos ini bisa dikosongi. Kemudian pilih kewarganegaraan, agamanya diisi, status perkawinan, status dalam keluarga, misalkan anak, pendidikan terakhir, S1,
misalkan pekerjaannya perdagangan, nama ayahnya bisa dikosongi, tapi untuk nama ibu itu harus diisi. Misalkan Ibu Silastri di sini. Nama keluarga, misalkan kepala keluarga. Ini disesuaikan sama biodata penduduk yang akan diinput atau di-entry tadi. Nomor HP sekali lagi bisa dikosongi asalkan dari dashboard admin. Inputnya dari dashboard admin seperti ini. Kemudian klik simpan. Muncul pop-up sukses seperti ini. Nah, dia langsung masuk ke menu penduduk di paling atas ini. Nah, berbeda tadi pendaftar karena melalui pendaftar secara mandiri itu masuk ke pendaftar dulu, kita lengkapi, baru masuk ke menu penduduk. Nah, untuk input yang langsung dari menu penduduk oleh admin desa itu tidak ke pendaftar lagi, tapi langsung ke penduduk sini. Gitu. Terus misalkan selanjutnya adalah untuk layanan surat. Layanan surat ini kita lihat di sini ada notifikasi satu surat yang belum diproses, berarti ada satu pengajuan surat di sini. Jadi layanan surat itu di sini ada notifikasi warna kuning satu surat. Ini sesuai dengan dashboard. Kalau kita lihat di dashboard, nah ada satu surat yang belum diproses atau sedang menunggu diproses di sini. Nah, untuk layanan surat kita bisa lihat atau admin desa bisa lihat di submenunya daftar surat. Nah, daftar surat ini kita lihat, kita setting dulu tanggalnya di sini. Nah, seminggu terakhir atau misalkan tampilkan semuanya dulu. Nah, kita tentukan tanggalnya, misalkan semua tampilkan semua di sini. Nah, sudah ini adalah aktivitas secara keseluruhan atau pelayanan surat secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu bisa lagi untuk memfilter di sini, centang selesainya ini dihilangkan, kemudian di prosesnya ini dihilangkan. Nah, ini yang selesai. Nah, ada satu surat yang menunggu, surat keterangan kematian di sini. Nah, atau kita ingin lihat surat yang sedang diproses di sini. Nah, ini surat yang masih diproses. Kita scroll ke kanan dulu. Nah, untuk surat dengan status diproses itu berarti sudah diisi, namun belum dicentang oleh admin. Keterangan sudah selesai di sini. Nah, berbeda dengan surat yang sifatnya menunggu di sini. Nah, menunggu ini perlu diproses terlebih dahulu. Nah, untuk surat yang masih statusnya diproses, kita lihat dulu unduh surat di tombol dengan icon unduh ini warna biru. Kemudian kita lihat ini hasil ini perubahan surat permohonan perubahan kartu keluarga. Nah, tinggal print, nomor suratnya sudah ada, sudah tersedia, namanya nama Pak Kades sudah, nama pemegang suratnya, terus kemudian camatnya kita isi, tinggal print, tanda tangan, dan stempel basah. Tadi surat perubahan kartu keluarga ini. Nah, semisal sudah ditandatangani dan distempel basah, Bapak Ibu perlu mengklik surat sudah selesai, karena apabila surat ini tidak diubah statusnya menjadi selesai, maka pemohon tidak bisa melakukan permohonan surat yang sama. Nanti kita akan simulasikan juga bagaimana tampilan di user pemohon secara mandiri. Kemudian kita klik sini. Surat telah selesai? Ya, benar. Oke. Sini.
Baik, berbeda juga dengan status surat yang masih menunggu atau belum diproses. Misalkan surat yang belum diproses, misalkan surat keterangan kematian di sini, nah nomor suratnya itu belum kosong, masih belum terisi, masih kosong di sini. Nah, untuk surat yang baru masuk di sini, kita tombol downloadnya ini masih terkunci. Tombol selesai juga masih terkunci atau tidak bisa diklik. Hanya tombol edit dan tombol hapus. Tombol hapus ini ketika ingin surat tersebut, oh ternyata spam. Misalkan kita langsung hapus saja di sini, tapi kemungkinan spam itu tidak mungkin juga. Nah, kemudian untuk memproses surat dengan status menunggu ini, kita klik ubah data di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. NIK, tanggal lahir, tempat lahir, nama lengkap ini sudah terisi sesuai biodata penduduk yang sudah diinput sebelumnya. Nah, alamat lengkap ini juga otomatis terisi. Hanya saja untuk alamat lengkap ini masih bisa diedit untuk mengantisipasi perpindahan alamat atau perubahan alamat atau misalkan perubahan nama jalan atau dusun karena pemekaran RT. Nah, bisa diedit di sini. Nah, tanggal meninggalnya ini sudah diisi oleh pemohon tadi. Jam meninggal, penyebabnya, dan lain-lain. Nah, semua sudah terisi. Admin desa cukup mengisi nomor suratnya di sini. Ini hanya contoh. Kemudian tanggal suratnya kita misalkan lihat ini masih bulan ini 3/16 bulan Maret 16 Maret 2021. Misalkan kita terbitkan untuk hari ini, misalkan tanggal 12 untuk bulan 11 dan tahun 2021. Kemudian tanda tangannya di sini, kalau yang bertanda tangan kepala desa ini tidak perlu diubah, nanti secara otomatis akan terisi. Berbeda dengan ketika atas nama kepala desa. Nah, apabila yang bertanda tangan itu atas nama kepala desa, maka Bapak Ibu perlu mengisikan nama yang bertanda tangan jabatan. Misalkan kita cari jabatannya itu sekretaris desa. Nah, kemudian simpan. Nah, atas nama kepala desa ini bisa dipilih apabila yang bertanda tangan atau kepala desa sedang melakukan perjalanan dinas keluar kota atau sedang tidak ada di tempat, itu silakan Bapak Ibu bisa men-settingnya. Tapi kalau kepala desanya masih ada di tempat, kita langsung pilih kepala desa dan tidak perlu mengisi nama kepala desanya lagi. Otomatis akan terisi sesuai dengan data desa yang diisikan di data desa di video sebelumnya. Kemudian setelah lengkap, nomor surat dan tanda tangan sudah benar, kita klik simpan. Kita klik simpan. Nah, kemudian sukses. Nah, klik OK. Nah, surat keterangan kematian untuk hari ini sudah nama lengkap SPD. Statusnya berubah diproses. Setelah status diproses ini, Bapak Ibu silakan unduh surat. Kemudian kita klik. Nah, ininya Jumat, nama lengkap Dono, nah kepala desa nama Pak Kades ini secara otomatis terisi sesuai data desanya. Tinggal ditandatangani dan distempel basah. Nah, apabila surat tersebut sudah ditandatangani dan distempel basah, Bapak Ibu perlu diperhatikan jangan lupa untuk klik tombol selesai di sini. Kemudian benarkah surat keterangan kematian untuk nama lengkap ini telah dibuat? Kita klik benar. Kemudian OK. Apabila status surat itu sudah selesai, maka tombol-tombolnya itu untuk centang ini akan terkunci, tidak bisa diklik. Tombol hapus juga tidak bisa diklik, namun bisa di-download lagi atau dirubah
atau diedit apabila diperlukan. Gitu. Nah, selain melayani surat dengan pelayanan mandiri tersebut, daftar surat yang diajukan oleh pemohon secara individu atau dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, Bapak Ibu, misalkan ada salah satu warga yang masih belum bisa menggunakan smartphone atau menggunakan internet atau belum ada akses internet di rumahnya. Nah, kemudian warga tersebut datang ke kantor desa untuk melakukan permohonan surat. Nah, Bapak Ibu tidak perlu mengetik ulang, tapi bisa langsung masuk ke Silastri di sini di menu buat surat baru. Atau di menu daftar surat ini sebelah kanan ada tombol warna hijau di sini buat baru. Nah, di sini kita klik. Nah, kemudian pilih misalkan Bapak A datang ke Balai Desa membutuhkan surat keterangan tidak mampu misalkan. Nah, Bapak Ibu tinggal masuk ke layanan surat, kemudian buat surat baru, pilih surat yang dibutuhkan oleh Bapak tersebut. Nah, kita pilih di sini, klik. Nah, Bapak Ibu silakan tinggal dari sini bisa langsung memasukkan NIK-nya Bapak yang membutuhkan surat tadi. Nah, ini harus 16 digit juga. Nah, misalkan ini salah satunya, klik. Nah, NIK-nya langsung berisi biodata nama Bapak tersebut. Nah, di sini surat keterangan tidak mampu, kemudian NIK-nya sudah kita sesuaikan, misalkan NIK yang lain, misalnya 35, nah ini langsung muncul namanya di sini. Nah, klik, biodata penduduknya akan secara otomatis terisi. Keperluan surat keterangan tidak mampu ini seperti apa? Misalkan permohonan keringanan SPP anak. Misalkan. Hanya cukup mengklikkan surat ini dibuat untuk apa dengan huruf kapital semua, kemudian nomor suratnya. Nah, nomor surat ini hanya contoh, tanggal suratnya tanggal hari ini, atau bisa di tanggal sebelumnya, atau bisa tanggal lainnya juga. Nah, kemudian yang bertanda tangan di sini, tangan sama seperti tadi yang kepala desa atau atas nama kepala desa. Nah, kemudian klik simpan. Nah, surat keterangan tidak mampu dari Bapak untuk Bapak Rahardian ini kita unduh, langsung muncul di sini daftar surat, statusnya diproses, kita unduh dulu, kita cek. Nah, Rahardian, alamat tempat tinggal, benar-benar kondisi sosial ekonominya lemah atau tidak mampu, surat keterangan dibuat untuk permohonan keringanan SPP anak di sini. Kemudian nama kepala desa, nama pemegang surat, tanda tangan. Setelah ditandatangani, Bapak Ibu kembali lagi ke dashboard Silastri ini. Apabila surat tersebut sudah benar, silakan klik centang biru untuk merubah status sudah selesai. Jadi cukup mudah di sini untuk Bapak Ibu sekalian melakukan pelayanan surat, baik itu permohonan surat yang dilakukan secara mandiri oleh penduduk maupun pelayanan surat dengan pemohon datang langsung ke kantor desa. Mungkin seperti itu untuk tutorial layanan surat dan penduduk untuk Silastri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.